Bapak Anies Baswedan, dengan rendah hati, semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar. Bismillah. You are the leader, you are the superstar, and you will command koalisi perubahan ini. Sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat, you will lead us all. Pak Anies Baswedan akan memimpin kita, tapi kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar, tapi tiba di tujuan, bukan hanya selamat, tapi memang menang dan membawa perubahan dan perbaikan untuk rakyat kita. Semoga sehat selalu, senantiasa amanah, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala ikhtiar perjuangan Pak Anies Baswedan dan tentunya kita semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Mbak Anissa, beserta seluruh keluarga, seluruh tamu undangan yang kami hormati, yang kami muliakan. Malam hari ini menjadi malam yang luar biasa, karena kita menyaksikan dari dekat sebuah fase telah terlewati dan menuju fase baru. Izinkan saya mengajak kepada semua kita berikan aplaus tepuk tangan untuk Mas Ahaye. Jadi tadi muncul di gambar itu pertemuan pertama saya dengan Mas Ahaye tahun 2010. Lokasinya di Magelang, kegiatannya adalah kegiatan di Taruna Nusantara. Pada waktu itu saya masih bertugas di kampus, dapat undangan untuk berbicara di Taruna Nusantara, kemudian Mas Ahaye sebagai alumninya hadir bersama di situ. Jadi kita melihat dari dekat pada waktu itu, pertama kali kita ngobrol, kesannya mirip dengan yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Ini cerdas tapi kaku. Gitu. Ini cerdas tapi kaku. Ini pintar sekali. Kesan yang pertama kali muncul adalah cerdas, dan masih sampai sekarang makin cerdas, makin gagah, dan saya selalu iri kalau salaman sama saya itu. Kenapa iri? Karena genggaman tangannya menunjukkan latihan yang rutin. Gitu. Saya latihannya nggak rutin. Gitu. Jadi yang kuat dan besar bukan cuma ototnya. Hari ini terbukti adalah pikiran-pikirannya kuat dan besar. Beberapa waktu yang lalu, Mas, sudah agak panjang, saya menulis bahwa anak muda menuliskan pikiran gagasan untuk masa depan. Orang tua menuliskan biografi masa lalu. Jadi ketika tadi pada saat saya mendengar Mas Ahaye akan meluncurkan buku, saya sempat khawatir. Mudah-mudahan bukan biografi. Karena kalau biografi, dia bercerita tentang kemarin. Yang berhak cerita tentang kemarin itu yang lain. Pak SBY boleh bercerita kemarin, tapi Mas Ahaye harus bercerita masa depan. Dan kecurigaan saya keliru. Mas Ahaye menuliskan gagasan untuk masa depan. Ini keren, Mas. Ini keren. Menurut saya ketika melihat bagian ini, volume kedua ini, maka kita akan melihat anak muda yang memiliki seluruh fasilitas untuk memikirkan dirinya sendiri, untuk menikmati kenyamanan yang diterima sebagai warisan, tapi dibalik, dia memikirkan tentang bagaimana Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Ini penting sekali, dan soal demokrasi di bukunya yang ketiga, memang ini suatu transformasi yang luar biasa. Saya pun pada masa itu merasakan betapa pilihan yang diambil oleh Mas Ahaye ini pilihan yang sangat berani. Tapi dia dituliskan juga oleh Pak Dino tadi, bercerita tentang harus menjalani proses pembentukan. Bahkan dikatakan tadi ilmu berlian. Pak Dino ilmu berlian. Yang menarik, Mas, terkait ilmu berlian ini. Berlian itu kalau dijual, kalau kita beli, itu hitungannya gram. Oke. Karat, gram, tentulah karatnya tinggi, gram tapi. Yang kedua, ada namanya batu bara, Mas. Batu bara itu kalau kita cari, hitungannya kira-kira ton, bahkan tongkang. Nah, ada orang jual batu bara itu gram. Tapi juga sebaliknya, nggak mungkin kita mau beli berlian setengah ton. Gitu. Nggak ada. Tapi apa yang menarik? Batu bara dan berlian itu berasal dari materi yang sama. Yang tidak kena tekanan tinggi, yang tidak kena suhu bumi yang tinggi, dia akan jadi batu bara. Tapi yang kena tekanan tinggi, yang kena suhu tinggi, kena gemblengan, dia jadi berlian. Ya. Jadi, kalau datang ke Kalimantan Selatan, di sana ada tambang berlian, ada juga tambang batu bara. Itu bedanya, tekanan tinggi. Jadi, bagi mereka-mereka yang hari-hari ini dan kemarin mengalami tekanan-tekanan tinggi, sesungguhnya sedang menjadi berlian-berlian masa depan. Nah, selalu ramai dalam ada tekanan, ya. Ini kan bagian pembentukan berlian. Ini aja spontanitas saja, lihat ceritakan Dino tadi. Jadi hari ini Mas Ahaye gemblengan 2,5 tahun itu
19 kali proses pengadilan itu adalah gemblengan untuk menjadi negarawan melampaui politisi. Nah, itu sebuah tantangan yang tidak sederhana, dan Allah punya rencana yang sempurna dan proses bekerjanya misterius. Kok ya keputusan MA itu dikeluarkan di hari ulang tahunnya Mas Ahaye. Jadi anggaplah itu sebagai hadiah ulang tahun dari sistem pengadilan kita, Mas, untuk Mas Ahaye. Mudah-mudahan nanti terjaga terus ke depan. Jadi melihat persoalan-persoalan politik, melihat agenda-agenda ke depan itu lebih dari sekedar tentang saya nanti di mana, posisi partai saya di mana, apa manfaat yang didapat, karena kalau bicara itu semua udah lewat. Ini adalah sebaliknya. Dan di situ saya merasakan bahwa Mas Ahaye bukan saja seorang patriot, bukan saja seorang pemikir, tapi seorang pecinta tanah air yang luar biasa. Ada satu hal yang seringkali kita sering lupa kalau berada di wilayah politik dan bertukar pikiran. Begitu banyak di antara kita yang hebat di dalam berbicara, di dalam mengungkapkan pikiran. Lihatlah pidato, pikiran mereka-mereka yang berada di wilayah politik. Tapi tidak banyak yang memiliki kemampuan mendengarkan dengan khusyuk, dengan baik. Dan Mas Ahaye memiliki kemampuan itu. Mau mendengarkan. Mau mendengar. Dan itu bukan dalam diskusi saja. Tapi ketika keliling bersama rakyat, dengar. Dan yang saya maksud dengan dengar itu bukan hearing, tapi listening. Kenapa saya bedakan ini? Karena ketika kemudian kembali kita berjumpa, Mas Ahaye sering mengutip apa yang didengar, apa yang dikatakan oleh masyarakat di dalam perjalanan-perjalanannya tadi. Yang tadi ceritakan oleh Pak Sekjen, bahwa staminanya luar biasa, itu diserap listening. Betul-betul didengar dan itu diungkapkan. Jadi saya merasa salut betul dan berharap tulisan yang sekarang kita saksikan sebagai tetralogi ini nantinya menjadi roadmap di dalam perjalanan ke depannya. Ini menjadi proyeksi. Sekaligus ini menjadi pengingat kepada semua kita yang sudah berada di wilayah publik, yang sudah menjalani begitu banyak, pengalaman yang banyak itu kadang-kadang tidak kita tuliskan. Mas Ahaye memberikan contoh kepada kita semua bahwa pengalaman itu perlu dituliskan agar dia menjadi pelajaran bagi begitu banyak orang yang pada saat ini dan di masa yang akan datang. Mas Ahaye, selamat ulang tahun. Selamat atas peluncuran bukunya. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Saya bisa ceritakan anekdotal teman-teman di tingkat kepemimpinan nasional. Yang kemudian pesan apapun dari kepemimpinan nasional itu bergaung. Pemberantasan korupsi bukan satu-satunya indikasi usaha mengembalikan integritas, bukan. Justru mengembalikan integritas di penegakan hukum dan integritas di sistem pengadilan kita, itu kunci pertama harus dibereskan. Bukan mencari siapa koruptornya, tapi bagaimana institusi penegakan hukum dan institusi pengadilan kita menjadi institusi berintegritas, supaya hakim-hakim kita hakim-hakim yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman, sering ada masa itu mudah sekali ditekan. Perkara A, B, C, D, mudah sekali ditekan. Ini teman-teman harus dibereskan. Kalau tidak dikoreksi, sulit. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Tapi kembali kepada persoalan ini teman-teman, bereskan di aspek itu. Dalam jangka pendek, institusi ini penting. Yang kedua, governance di pemerintahan. Governance di pemerintahan ini, tata kelola pemerintahan yang benar. Ada begitu banyak aturan main yang membuat orang terjebak di dalam persoalan korupsi. Bukan diniati untuk korup, tapi aturan mainnya sering membuat orang terjebak di dalam peristiwa korupsi. Korup itu tiga, karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Yang karena sistem ini bisa diperbaiki dengan cepat. Yang karena kebutuhan, gajinya dipenuhi. Yang karena keserakahan, hukumannya dibesarkan, dibuat jerakan. Nah, ini teman-teman sekalian, bereskan aspek itu. Lalu jangka panjang institusi pendidikan.
dan tokoh-tokoh yang berada di dalam panggung-panggung utama Republik harus menunjukkan keseharian dan praktek-praktek kehidupan yang berintegritas. Jadi praktek-praktek ini dibutuhkan. Teman-teman sekalian, saya pernah berapa kali ceritakan, tapi ceritakan di sini. Saya suatu ketika menjemput Bang Imad, pembicara di kampus gini, seperti saya sedang bicara sekarang. Yang saya undang namanya Imaduddin Abdurrahim. Saya jemput Bang Imad di Bandara Adi Sucipto, lalu jalan, naik mobil, saya nyetirin, sambil jalan, saya ngobrol, saya bilang, Bang Imad, saya baru sadar bahwa Bang Imad itu ternyata insinyur listrik, karena bukunya Kuliah Tauhid seperti Ustadz ini. Ternyata insinyur listrik. Terus saya tanya, gimana ceritanya jadi insinyur listrik? Ini kata bilang, tahun 50-an, dia masih SMP, ada peresmian bendungan Asahan di Sumatera Utara. Dia dan orang-orang sekampungnya jalan kaki hampir 6 jam untuk mendengarkan pidato Bung Hatta, karena Bung Hatta yang meresmikan. Pidato Bung Hatta itu jangan bayangkan seperti pidatonya Bung Karno ya. Kalau Bung Karno itu menggelegar, kalau Bung Hatta pidatonya datar. Dan dia mengatakan, Bung Hatta pidato mengatakan begini, hari ini kita meresmikan bendungan Asahan, kira-kira begitu. Ke depan Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi bendungan-bendungan seperti ini. Kenapa? Karena Indonesia membutuhkan energi yang... Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Sangat luar biasa teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan ya, mantan Capres 2024 ini masih sangat bersinar, masih sangat bisa dikompetisikan dengan Prabowo 2029 nanti teman-teman. Inilah hebatnya Anies Baswedan, ini nggak bisa redup-redup teman-teman. Padahal beliau tidak mempunyai partai yang besar ya. Partai beliau ini masih sangat kecil ya, Gerakan Rakyat yang baru saja terbentuk awal tahun kemarin. Dan namun kenapa beliau masih menjadi daya tarik, masih menjadi pembahasan, masih menjadi trending ya kan? Padahal dia bukan pejabat publik. Nah, inilah makanya saya mengingat teman-teman, ada komentar dari setiap para pendukung Anies ya, katanya emas tetaplah emas, berlian tetaplah berlian, dimanapun ia pergi pasti akan terus bersinar ya kan? Itu adalah kata-kata yang menarik teman-teman. Dan ya terbukti ya dengan Anies, setelah Pilpres Anies tidak kalah, tidak redup-redup teman-teman ya. Malah Anies terus bersinar, bahkan elektabilitasnya itu bahkan nomor 2 dari Prabowo Subianto. Bayangkan nomor 2 teman-teman. Apalagi kalau misalnya mendekat Pilpres nanti, saya yakin Anies Baswedan bisa mungkin ya mendekati ataupun melampaui Prabowo ya kan. Dan pastinya ini adalah bagaimana Anies harus mencari calon wakil yang pas 2029 ya. Jangan seperti Caimin kemarin teman-teman. Dan kalau saya melihat di kolom komentar bahwa cawapres yang cocok dengan Anies yaitu adalah AHY teman-teman. Bagaimana AHY ini adalah seorang yang pernah ya digadang-gadang akan mendampingi Anies 2024, namun karena politik tingkat tinggi sehingga AHY ini kemudian tidak jadi ya. Padahal pendukung Anies dan masyarakat menunggu duet Anies dan AHY pada saat itu. Dan nasi sudah jadi bubur dan sekarang adalah menatap 2029. Saya yakin Anies sudah memikirkan sesuatu dengan matang, ya kan? Saya yakin bahwa pergerakan yang Anies lakukan saat ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa, yang bisa membawa namanya kembali mentereng di posisi ke atas, teman-teman. Ya, sekarang di posisi kedua ya setelah Prabowo. Saya yakin Anies Baswedan akan bisa melampaui elektabilitas Prabowo. Bagaimana menurut kalian?